I was this high school dropout. This is my masterpiece. On the run, it's 3.8 million in a week. Cerita ini bermula pada tanggal 31 Oktober 2005 di Idaho, yaitu sebuah kota bagian Amerika Serikat yang berbatasan dengan Kanada. Dua orang sahabat bernama Ned dan Topper sedang menuju pesta yang diadakan di rumah teman lamanya yaitu Brandon. Mereka berdua ini seharusnya masih SMA guys, namun mereka dikeluarkan karena sering ketahuan mabuk ganja di sekolah. Sedangkan Brandon adalah mantan anak cupu yang menjadi perhatian para wanita karena uangnya yang banyak setelah ia berbisnis ganja dengan seorang bandar bernama Barry. Sesampainya di sana, Ned ditertawakan oleh teman-teman wanita yang pernah satu kelas dulu. Mereka merasa lucu karena Ned menggunakan pakaian yang aneh. Hal ini juga membuat satpam menahan mereka untuk masuk dan menanyakan tujuannya. Topper pun mengatakan bahwa ia adalah teman Wan. Tetapi Ned langsung mengoreksi bahwa mereka berteman dengan Brandon. Ternyata Wan adalah nama panggilan Brandon saat dulu ia masih cupu. Mendengar itu, tentu saja Brandon marah dan langsung mengusir mereka berdua. Di rumahnya, Ned tinggal bersama ibu dan adiknya, sementara ayahnya sudah lama meninggalkan mereka. Ibu Ned hanya seorang pelayan di restoran kecil, sehingga mau tak mau Ned pun harus ikut membantu mencari uang. Di waktu luangnya sebagai pengantar pizza, ia rela melakukan pekerjaan apapun demi bisa mendapatkan uang. Saat itu ia mendapat pesanan yang rupanya harus diantar ke rumah seorang bandar narkoba. Saat menunggu uang bayaran, Ned ditawari untuk menghisap ganja bersama. Awalnya Ned menolak untuk menjaga reputasinya di depan pelanggan. Tetapi karena suka, ya akhirnya ia mau, apalagi saat mendengar kalau ganja itu kualitasnya sangat bagus. Dalam perbincangan itulah Ned mengetahui kalau bisnis ganja di Amerika sangat menggiurkan. Orang itu menjelaskan kalau di Kanada harga ganja sangat murah dan kualitasnya pun sangat bagus. Jadi nggak heran kalau bisa membuat kaya saat dijual di Amerika. Merasa bosan dengan hidupnya yang kekurangan, ditambah lagi karena memang fashionnya sama ganja, akhirnya Ned terpikir ide gila untuk menjadi seorang pengedar. Tentu saja niatnya ini disampaikan juga kepada Topper sahabatnya. Mereka berdiskusi mengenai pasar ganja di Amerika serta keuntungannya. Topper tentu saja tidak langsung tertarik mengingat ia takut tertangkap dan dipenjara. Namun Ned menjelaskan kalau mereka berdua nanti hanya akan membawa sedikit saja dan melewati perbatasan hutan agar aman. Ia juga berbohong akan menjalankan bisnis ini hanya 4 bulan saja sampai cukup modal untuk buka usaha lain. Setelah sepakat, mereka akhirnya pergi ke hutan nasional Kotena yang ada di bagian perbatasan utara. Dengan modal kompas, mereka berlari melintasi perbatasan dan berhasil sampai di jalan bagian Kanada. Pencapaian itu tentu saja membuat mereka senang guys, karena dengan begitu mereka kini sudah punya jalur aman untuk penyelundupan nanti. Masalah selanjutnya adalah modal. Ned dan Topper ternyata sudah punya jalan keluar yaitu dengan menjual perahu usang yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan pemiliknya. Perahu itu akhirnya bisa terjual dengan harga $1.800 dan tak menunggu lama, hari itu juga mereka langsung meluncur ke perbatasan Port Hill Bennett Ferry agar bisa ke Kanada. Di sana mereka ditanya identitas sekaligus tujuan perjalanan. Namun karena gugup dan malah bercanda guys saat ditanya membawa narkoba atau tidaknya, akhirnya mereka pun diperiksa secara menyeluruh. Dari mulai mobil sampai dengan pakaian dan juga bagian-bagian vital tubuh penting yang biasa digunakan oleh para penyelundup menyembunyikan narkoba. Setelah pemeriksaan panjang, Ned dan Topper berhasil menghindari kecurigaan polisi dan masuk ke Kanada. Mereka langsung mendatangi sebuah toko yang menjual marijuana. Di toko itu, mereka tampak kagum dengan pemakaian ganja yang bebas sekaligus varian-varian terbaiknya yang dijelaskan oleh si pemilik toko. Namanya juga anak-anak SMA ya guys. Mereka langsung saja meminta sebanyak $1.800 sehingga si pemilik menolak terkait undang-undang di Kanada yang hanya memperbolehkan transaksi dalam batas tertentu. Karena tingkahnya yang amatir alias masih nung, seorang lelaki datang memanfaatkan ketololan mereka. Orang itu mengatakan kalau ia punya barang yang bagus dan boleh dibeli semuanya. Mereka berdua akhirnya percaya dan dibawa ke suatu rumah. Sebelum deal, Topper berniat untuk mencicipi dulu, tetapi lelaki itu langsung tersinggung dan malah menyuruh mereka pergi dengan alasan demi keamanan. Akhirnya Ned Topper pulang kembali ke Idaho. Sebelum mencapai perbatasan, Ned menurunkan Topper agar ia berjalan melewati hutan sesuai jalur aman sebelumnya.
Selama perjalanan ini, Topper juga merasa ditipu karena ternyata ganjanya sangat jelek kualitasnya. Ia juga ragu untuk berjalan sendiri ke hutan. Namun, Ned menjelaskan kalau itu sudah menjadi tugasnya dan mengenai kualitas ganja akan ribet lagi kalau harus dikembalikan. Dengan turunnya Topper, Ned sangat percaya diri ketika sampai di perbatasan. Ia ditanyai mengenai Topper dan beralasan kalau temannya sedang menginap di rumah saudaranya. Walau begitu, ia tetap disuruh menepi untuk pemeriksaan. Dan karena memang tidak ada apa-apa, akhirnya Ned pun lolos dan segera pergi mencari Topper. Tentu saja karena memang sebelumnya mereka adalah pemakai, jadi mereka juga kenal dengan teman-teman pemakai lainnya. Barang haram itu dengan mudahnya mereka pasarkan, bahkan laku keras di pasaran. Dengan permintaan pasar yang banyak, Ned tahu ia harus memiliki stok yang lebih besar lagi. Sehingga tepat di bulan April 2006, ia dan Topper memutuskan untuk kembali ke Kanada. Saat dalam perjalanan ke Creston, mereka berdua tiba-tiba dihentikan oleh polisi yang sedang berpatroli. Ternyata guys, mereka dihentikan karena Topper tidak menggunakan sabuk pengaman. Polisi itu pun segera memeriksa kendaraan, sekaligus menanyakan kemana tujuan mereka pergi. Karena mungkin si polisi ini sudah banyak menemukan anak-anak Amerika yang pergi ke Kanada hanya untuk mencari ganja. Tanpa diduga, si polisi itu malah mengatakan kalau ingin mencari ganja maka lebih baik mereka pergi ke Nelson karena di sana banyak ganja yang bagus. Mendengar itu, tentu saja dong mereka senang karena dengan begitu mereka tahu kemana harus pergi. Ketika sampai di Nelson dan mengisi bahan bakar, Topper tak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Nicole yang sedang menghisap ganja. Setelah berkenalan, ternyata si Nicole ini adalah seorang anak dari salah satu petani ganja di daerah itu. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan apalagi saat dicoba ganjanya sangat bagus, akhirnya mereka berdua ikut bersama Nicole untuk menemui ayahnya. Di sana, Ned dan Topper berkenalan dengan ibu Nicole dan langsung diajak oleh ayahnya ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat banyak macam-macam tanaman ganja. John kemudian menjelaskan kalau ia sangat memperhatikan setiap tanaman di kebunnya dan sangat bangga karena bisa mendapat bibit terbaik. Ned dan Topper juga diberi kesempatan guys untuk mencium aroma salah satu jenis tanaman unggulannya yang ada di sana. Setelah itu, mereka kemudian membicarakan bisnis. Di sana, Ned mengatakan kalau mereka ingin mengambil 150 kg dulu. John tentu saja khawatir karena membawa ganja sebanyak itu akan sulit jika harus melewati perbatasan dengan penjagaan ketat. Namun di sini Ned dengan yakinnya mengatakan guys kalau ia akan menyelundupkannya lewat hutan dengan bantuan teman-temannya. John kemudian menasihati, jika ingin bekerja sama secara tim, maka jangan sampai ada yang dirugikan atau nantinya akan ada yang berkhianat karena uang bisa mudah memicu permasalahan. Setelah itu mereka kembali ke Idaho. Ned pergi menemui Barry yaitu bos dari Brandon dulu. Di sana Ned memberikan sampel kualitas ganjanya dan Ned menjelaskan kalau dirinya sanggup memberi 150 kg dalam sekali pesanan. Barry akhirnya setuju guys dengan harga $666.000 untuk 150 kg. Namun sebelum pergi, Barry menegaskan kalau ia tak mau dikhianati dan jika sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka ia mengancam keselamatan seluruh keluarga Ned dari mulai adik sampai ibunya. Setelah modal didapat, Ned mengumpulkan beberapa teman sekolahnya. Setiap dari mereka punya peran masing-masing namun lebih berfokus kepada pelari yang nantinya harus bisa lari cepat ketika melewati perbatasan jalur hutan. Semuanya diberi arahan mengenai tugas masing-masing dan selain itu, ia juga memberitahu $3.500 untuk upah para pelari, sedangkan $1.500 untuk supir. Di hari selanjutnya, aksi mereka pun dimulai. Beberapa orang pelari mulai memasuki hutan perbatasan lengkap dengan seragam kamonya. Setelah tiba di Kanada, mereka langsung mengeluarkan semua ganja dari mobil yang dibawa oleh Nicole. Semua orang membawa bagiannya sesuai yang sudah diarahkan sebelumnya. Setelah sampai di Amerika, barang-barang itu akan dibawa oleh mobil yang dikendarai oleh Skus dan untuk keamanan, satu lagi mobil ditugaskan untuk mengalihkan polisi yang berjaga. Setelah selesai, mereka semua berkumpul di bar untuk merayakan keberhasilan pertamanya. Di sana, Ned membagikan upah sesuai yang dijanjikan di awal. Semua yang ada di sana pun tampak begitu senang karena bisa dengan mudah mendapatkan uang banyak. Keuntungan yang Ned dapat sepertinya lebih besar karena di minggu selanjutnya ia bisa punya mobil baru dan juga bisa memberikan rumah mewah untuk ibu dan adiknya. Saat mereka melihat-lihat rumah barunya itu, adik Ned curiga kalau kakaknya terlibat dalam bisnis narkoba.
Tetapi ibunya tampak tidak terlalu peduli bagaimana Ned mendapatkan uang tersebut dan hanya berterima kasih karena Ned telah mewujudkan mimpinya. 6 bulan kemudian guys, Ned sudah menjadi semakin kaya hingga berhasil membeli sebuah apartemen untuk dijadikan gudang. Kelompok Ned juga semakin sering menyusup ke Kanada yang awalnya hanya sekali seminggu menjadi 3 kali dalam seminggu. Tentu saja hal ini juga mempengaruhi kekayaan Ned yang semakin banyak hingga gaya hidupnya beserta teman-temannya juga berubah. Mereka mulai sering mengadakan pesta bersama perempuan-perempuan cantik dan Ned memanjakan mereka dengan membelikan barang-barang mewah atau pesta narkoba bersama. Ned dan Topper yang dulunya hanya pecundang guys, yang sering ditertawakan kini menjadi sosok sultan yang sering dicari-cari orang untuk berpesta bersama. Namun setiap bisnis pasti menemui kendala dan begitu pula bisnis ganja milik Ned. Saat teman-temannya melakukan penyelundupan tanpa diduga, mereka dihadang oleh beberapa orang bertopeng dan salah satunya membawa senjata. Orang itu meminta Topper memberikan tas berisi ganja yang dibawanya. Untung saja, Topper dengan berani mengalihkan perhatian sehingga ia dan teman-temannya bisa lari menyelamatkan diri. Sesampainya di markas, semua tampak tak bisa tenang, apalagi Topper yang terus merasa ketakutan karena baru pertama kalinya ia ditodong senjata. Ternyata Topper mengenali suara orang itu yang tidak lain adalah Brandon. Ia dan teman-temannya meminta agar pelarian barusan dibayar 3 kali lipat. Ned tanpa bisa menolak, akhirnya bersedia membayar 3 kali lipat serta menyarankan agar mencari rute baru untuk pelarian selanjutnya. Walaupun mereka sempat mengalami cekcok guys, tetapi Ned dan teman-temannya tetap bekerja sama hingga mengadakan pesta untuk merayakan ulang tahun Ned pada tanggal 7 Juni 2006. Pesta itu dihadiri oleh banyak orang dan mereka pun bersenang-senang dengan suguhan narkoba dari Ned. Hal ini memicu kemarahan dan rasa iri di dalam hati Brandon yang kebetulan rumahnya berada di sisi lain danau. Ia yang marah kemudian datang dengan mengacungkan senjata, menembak sesukanya hingga semua yang ada di sana pun ketakutan menyelamatkan diri. Mendengar suara tembakan, Ned segera bereaksi dengan mengambil pistolnya lalu mengejar Brandon keluar. Brandon yang masih belum puas ternyata menyewa pembunuh bayaran dan pada tanggal 14 Juni 2006 pembunuh bayaran itu datang ke rumah Ned. Tetapi yang mereka temui hanyalah Scoots karena ternyata setelah penembakan kemarin Ned memilih pindah ke tempat lain tanpa memberitahu kepada siapapun kemana ia akan pergi. Scoots yang saat itu ditanyai berusaha membela diri dengan mengatakan satu alamat rumah Ned yang dulu, walaupun ia nggak yakin Ned pulang ke sana. Dua orang itu akhirnya mengajak Scoots untuk menunjukkan di mana alamatnya. Sesampainya di sana, ternyata rumah itu sudah dijual kepada orang lain dan sialnya guys, si pemilik rumah punya shotgun dan akhirnya mereka pun bergegas pergi meninggalkan rumah itu. Esoknya setelah mengetahui di mana Ned tinggal, Scoots langsung meluapkan kekesalannya karena telah menjadi korban dari kaburnya Ned. Sementara itu, Ned juga kesal karena Scoots dengan mudahnya memberikan alamat bekas rumahnya. Dengan kata lain, jika ia tahu alamatnya saat ini, sudah pasti Ned akan dibantai habis. Sebelum pertengkaran semakin parah, Topper segera melerai kedua temannya itu dan memberi solusi agar ke depannya mereka semua bekerja sama dan selalu waspada. Sementara itu, kedua pembunuh bayaran yang tak berhasil membunuh Ned juga dimarahi oleh Brandon dan setelahnya mereka mencari ke tengah hutan di mana jalur tersebut sering dilewati oleh Ned. Namun karena Brandon terus-terusan ngoceh menyalahkan mereka dan menganggap mereka pembunuh amatir, ia akhirnya dibunuh dengan cara dicekik dan ditusuk beberapa kali dengan pisaunya sendiri. Kematian Brandon ini tentu menguntungkan bagi bisnis Ned hingga ia merekrut orang baru bernama Daniel. Dalam misi pertamanya, Daniel merengek agar diizinkan BAB sebentar guys. Dan rupanya, ia menyembunyikan beberapa ganja yang ia bawa untuk keuntungannya sendiri. Ia meletakkannya di bawah pohon besar lalu menandai pohon tersebut dengan kain. Setelah beres pengangkutan, ia kemudian kembali ke hutan dan segera membawa ganja yang ia sembunyikan tadi. Namun sial bagi Daniel, karena dalam perjalanan itu ia dicurigai polisi dan segera ditangkap untuk dibawa ke kantor polisi. Saat interogasi awalnya ia tak mau mengaku untuk siapa ia bekerja. Tetapi akhirnya setelah diancam hukumannya 25 tahun penjara, akhirnya ia mau bekerja sama untuk mengungkap sindikat Ned. Sementara itu, Barry rupanya telah mengetahui bahwa Ned akan segera diciduk oleh polisi sehingga ia pun mendatangi rumah Ned untuk memperingatkannya. Ia senang dengan kejujuran Ned selama ini. Dan oleh karena itu, Barry ingin membantu Ned untuk kabur dengan menyuruhnya pergi ke utara. Esok harinya guys, semua teman-temannya termasuk Daniel seperti biasa melakukan penyelundupan dari Kanada.
Namun mereka semua tak sadar karena setelah barang-barang berada di mobil, para polisi pun datang langsung mengepung mereka semua. Dalam proses interogasi, semua menunjuk Ned sebagai dalang dari bisnis yang mereka jalankan. Dan dari kesaksian itu, akhirnya polisi pun datang ke rumah Ned. Sayangnya, mereka hanya menemukan ibu dan adik Ned karena Ned telah kabur ke utara sesuai arahan Barry. 2 hari kemudian, Ned menelpon ibunya dan mendapat kabar kalau ibunya akan dipenjara selama 10 tahun karena tuduhan pencucian uang. Walau begitu, ibunya tetap menyarankan agar anaknya itu bersembunyi. Namun, Ned tak sanggup kalau harus membiarkan ibunya dihukum karena ulahnya. Akhirnya, ia pun datang seorang diri dan dengan pasrah menyerahkan dirinya kepada para polisi yang menunggunya. Setelah itu guys, Theresia Lee Frank, ibu Ned, tidak pernah dituduh melakukan kejahatan apapun. John, si pemasok dari Kanada, pensiun dari bisnisnya dan menjalankan bisnis anggur organik. Barry Lerner, ia tak tersentuh dan masih menjalankan bisnisnya karena Ned bungkam mengenai siapa yang memodalinya. Open bersama teman-temannya dihukum 20 bulan dan setelah bebas, ia menjadi instruktur fitness. Sedangkan Ned Norman dihukum 12 tahun penjara tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Hikmah yang dapat dipetik dari film ini adalah jangan pernah coba-coba untuk terjun ke dalam bisnis narkoba guys. Walau tempatnya menghasilkan uang yang banyak, resikonya pun juga tidak sedikit karena uang itu berasal dari barang haram. Hidup Ned mungkin tampak lebih baik setelah menjual marijuana, tetapi rupanya ia juga harus rela berpindah dari rumah mewahnya karena dikejar oleh rivalnya dalam berbisnis. Selain itu, pesan dari ayah Nicole pun sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tidak boleh terbutakan oleh uang. Memang uang itu dibutuhkan untuk hidup, tetapi jangan sampai kita terlena dengan kekayaan hingga bersikap sombong dan merasa berkuasa.